Halo, apa kabar? Balik lagi di Safe Kitchen. Hari ini aku mau numis ini gendola atau bayam malabar. Yang belum tahu ini bayam malabar ini atau gendola banyak sekali manfaatnya. Satu, menyehatkan pencernaan, mencegah kanker, membantu menurunkan berat badan. Ini bagus banget buat yang diet. Terus membantu meningkatkan kualitas tidur nih, yang susah tidur atau insomnia juga boleh makan. Terus mencegah terserang berbagai penyakit. Ini banyak sekali manfaatnya ya. Terus mengontrol kadar gula darah, juga meningkatkan kesehatan tulang nih. Terus yang punya anemia ini bagus banget kalau mengkonsumsinya dengan rutin. Nah, pertama di sini aku mau nyangin dulu ini, biasa ya kayak tumis-tumis kangkung biasa ini. Ini aku kemarin dapat ini di supermarket, ini murah banget sekitar 85 baiza, sekitar 2.500. Nah, kemudian udah dipotong, aku mau cuci dulu nih. Cuci dulu sampai bersih. Nah, ini gini-gini aja supaya pasirnya nggak ada, karena di sini tandanya di pasir ya, jadi banyak pasirnya. Nah, udah beres. Nah, di sini aku pakai setengah bawang aja ya, setengah bawang merah yang besar. Kalau dikecilin jadi tiga siung aja mungkin. Nah, ini cukup diiris kayak gini. Kemudian di sini aku juga punya 3 siung bawang putih. Kemudian iris juga ya. Aku di sini nggak ulek. Nah, nih iris gini aja. Kemudian di sini aku pakai beberapa cabai. Ini aku sekitar 6 biji aja ya, nggak usah pedes-pedes. Nah, kalau kalian nggak mau pedes juga skip aja cabainya, nanti diganti sama black pepper. Nah, ini iris sampai beres. Nah, oke, bagi kalian yang baru menemukan atau yang baru tahu Safe Kitchen, selamat datang di Safe Kitchen. Oke, di sini aku mau berbagi resep-resep simple dan mudah lainnya ya. Nah, kemudian di sini aku pakai setengah tomatnya aja. Kemudian sebagian bijinya aku buang juga. Nah, iris-iris kayak gini. Ini cukup ya, setengahnya aja. Kemudian di sini aku panasin minyak. Nah, ini aku pakai sekitar 2 sendok makan aja. Nah, kalau udah panas gini, aku mau tumis tadi bawang merah, bawang putih dan cabai yang kita iris tadi. Nah, di sini aku mau tumis ini sampai matang dan tanak, sampai harum pokoknya ya. Nah, ini bumbunya simple banget, gak anti ribet, tapi banyak manfaat dari sayurnya. Kemudian nah, kalau udah wangi, masukin ini bayam malabar atau gendolanya. Nah, ini kita masak sampai mateng ya. Ini jangan lupa diarik, nih gini-gini aja ya, ala restoran gitu, biar ada atraksinya. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, kita tunggu setengah layu. Nah, untuk seasoningnya sendiri, di sini aku pakai 1 sendok setengah ini kecap asin, kemudian 1 sendok setengah juga saus tiram. Di sini aku nggak pakai garam, jadi lebih ini ya, lebih praktis. Nah, jika kalian nggak punya kecap asin, kalian pakai yang praktis saja, kayak semisal kaldu ayam atau tortilla. Nah, di sini aku juga pakai sekitar 2 sendok makan air nih, supaya lebih empuk ya hasilnya. Nah, kemudian masukin tomat, kemudian aku pakai sedikit micin ya, biar gurih. Nah, kalau kalian nggak mau pakai pun nggak apa-apa, ini udah gurih dari saus tiramnya ya. Nah, oke, ini udah mateng, ini jangan lama-lama. Nah, oke, kita lanjut buat resep selanjutnya. Untuk resep yang kedua, hari ini aku punya ceker atau kaki ayam. Aku mau masak ini sama kangkung. Jadi masakan hari ini tumis kangkung dan ceker sambal pedas ya. Jadi yuk kita simak bareng-bareng ini gimana sih cara aku buat masak kayaknya. Nah, pertama di sini aku ada sekitar 250 gram kaki ayam. Terus aku udah sediain ini air sekitar 500 ml. Nah, untuk hilangin bau amisnya di sini aku pakai jahe sama bawang putih aja ya. Jadi kalau kalian pakai daun salam, pakai lengkuas juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau udah mendidih, udah panas, airnya tinggal dimasukin dan kita masak ini sekitar 10 sampai 15 menit.
buat dia empuk. Nah, selanjutnya di sini aku ada satu ikat kangkung. Jadi di sini aku mau potong biasa aja. Nah, ini potong dulu bagian bawahnya, aku nggak pakai. Kemudian ini potong aja kayak gini sekitar 2 ruas jari ya. Kemudian ini biar nggak ribet masaknya. Kalau kalian mau siangi satu-satu per helai gitu, jadi nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dimasukin sama ceker dia pabelit, kalau orang Sunda bilang. Kalau lebih memudahkan membalik-balik nanti tumisannya, jadi kayak gini aja ya potongannya, nggak apa-apa. Nah, kemudian ini cuci bersih. Nah, untuk bumbunya sendiri di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, terus cabai, pakai tomat satu, udah itu aja. Nah, ini cekernya udah 10 menit, sudah 15 menit juga, ini lebih, udah empuk juga, ini udah jadi besar-besar. Nah, ini tinggal dimatiin dan kemudian kita tiriskan. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah panasin wajan, kemudian tambahin sekitar 100 ml minyak goreng. Nah, ini untuk menumisnya ya, untuk menumis bumbunya. Kemudian aku pakai 1,5 sendok teh ini bawang merah cincang. Kemudian ini kenapa aku pertama bawang merah, karena di sini bawang merah itu agak lama ya wanginya. Kalau bawang putih dia cepet gitu matangnya. Nah, kemudian di sini aku pakai 1 sendok makan juga bawang putih halus. Nah, ini tinggal diorak-orak kayak gini biar dia semuanya mateng ya. Nah, bagi kalian yang baru tahu Saeb Kitchen, selamat datang di Saeb Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep mudah, tentunya ekonomis. Kalian mudah juga praktekinnya nanti kalau di rumah resepnya ya. Nah, ini kalau udah wangi kayak gini, ini masukin 1 sendok makan ini sambal cili. Ini jadi cilinya aja yang aku masak dulu itu. Nah, kemudian kita masak ini sampai semuanya kalis, sampai semuanya ya. Nah, ini diorak-orak kayak gini. Nah, kalau udah wangi kayak gini, aku mau tambahin ini 1 tomat yang udah dipotong dadu. Nah, kemudian ini masak sampai dia layu ya, tomatnya layu sama jadi sambal kayak gitu, setengah sambal. Nah, kalau udah matang kayak gini, ini aku mau seasoning aja. Ini aku pakai garam, nah, sekitar 1,5 sendok garam ya. Kemudian MSG atau micin jangan lupa. Terus 1 sendok gula pasir. Nah, biar balance ya kalau pakai gula. Kalau kalian pakai gula merah lebih sedap kayaknya. Nah, di sini juga aku pakai 1 sendok makan saus tiram. Terus diaduk-aduk aja kayak gini. Nah, kita masak dia sampai benar-benar tercampur. Ini nggak usah pakai air ya, jadi ini kering aja ini tumisannya. Nah, jangan lupa koreksi rasanya. Kalau udah enak ini nggak usah tambahin lagi, nanti pas dimasukin nih bahan yang ceker rebus sama kangkungnya. Nah, kemudian ini masukin ceker rebusnya, kemudian kita masak sampai dia meresap bumbunya bentar sebelum kangkungnya masuk. Nah, kalau udah semua terlumuri, ini udah cukup ya. Kemudian masukin ini kangkungnya dan masak ini sekitar 5 menit, jangan lama-lama kalau kangkung, biar tetap hijau dan lebih crunchy ya. Jadi nggak overcook kayak gitu. Nah, serius kalian harus coba ini menu tumis kangkung dan ceker pedas. Ini menu low budget banget, jadi ini ekonomis ya, jadi harus coba. Nah, bagi kalian yang punya kritik dan saran, boleh dikirim atau ditulis di kolom komentar. Nanti aku akan balas satu persatu, oke. Nah, ini udah 5 menit dan siap buat disajikan. Oke, selamat mencoba. Ini resepnya simple banget, tapi bikin boros nasi kalau kata orang-orangnya. Nah, untuk resep ketiga di sini aku ada 1 ikat spinach. Ini kayak pucuk lobak ya. Ini sama persis kayak pucuk lobak. Nah, kalau yang tahu boleh komen nanti di kolom komentar. Nah, di sini aku cuma pakai separuh atau seperempatnya aja.
Jadi di sini rencana aku mau tumis pakai saus tiram. Kemudian di sini aku mau siangin aja kayak gini. Nah, untuk sianginnya aku sendiri dipilih-pilih dulu kayak gini. Terus pilih, kemudian potong bagian ujungnya itu agak alot dikit. Jadi buang aja. Jadi aku mau pakai cuma daunnya aja gitu. Nah, yang tadi itu jadinya segini. Kalau udah disiangin atau dibersihin, jadi di sini aku mau cuci dulu. Ini sampai bersih. Untuk lauk pendampingnya sendiri di sini aku ada 2 buah telur. Nanti aku mau dadar. Jadi di akhir nanti aku telur dadarnya buat alas si tumis spinachnya ini. Nah, kemudian untuk bahannya aku iris aja. Ini aku pakai bawang putih, bawang merah, ini cabai rawit hijau, terus setengah tomat. Udah itu aja, simple aja. Kemudian di sini pertama aku mau dadar dulu telurnya. Ini dadarnya biasa aja. Aku cuma pakai garam terus sedikit MSG. Kalau kalian mau boleh pakai bawang daun ataupun bawang merah tuh nggak apa-apa ya buat ininya. Di sini aku nggak pakai. Nah, ini kita masak aja sampai dia mateng. Nah, di sini aku telurnya tuh nggak dibalik ya. Jadi ini aja udah mateng, udah bagus. Kemudian kita angkat dan sisihkan. Ini pindahin aja ke piring kayak gini. Nah, selanjutnya bekasnya ini aku tambahin minyak. Ini sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian kalau udah panas ini masukin bawang merah, kita tumis duluan sama bawang putihnya yang udah dicincang ya. Jadi ini aku pakai setengah bawang merah besar sama 3 siung bawang putih. Nah, ini kita masak sampai dia harum. Kalau udah harum ini masukin cabai rawit hijau yang udah diiris. Ini aku pakai sekitar 6 atau 7 buah. Ini biar nampol ya pedesnya itu. Nah, ini arak-arik sampai dia mateng. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini, aku mau masukin ini tomatnya. Ini tinggal ditunggu aja, orak-arik bentar juga. Ini simple banget ya tumisannya itu, tapi insya Allah rasanya enak dan insya Allah nggak ngecewain ya. Untuk seasoningnya sendiri, di sini aku pakai 1,5 sendok ini kecap asin, kemudian 1 sendok makan saus tiram. Kemudian aku pakai 1,5 sendok teh ini gula pasir. Kalau kurang tinggal ditambahin, nanti pasti dicicip juga ya. Jadi kalau kalian masak recook resep ini, jadi rasain aja garam, gula, terus kurangnya apa nanti sesuaiin sama lidah sendiri. Nah, kemudian di sini aku pakai sedikit air nih, kira-kira 70 ml. Nah, ini diorak-arik aja kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini ini cicip aja ya kalau dia udah mendidih bumbunya tuh. Nah, cicip sedikit kalau udah oke. Nah, ini aku pakai garam ya karena kurang garam, kurang asin itu kecap asinnya. Nah, kalau udah mateng kayak gini, ini udah jadi. Aku mau masukin ini spinachnya ya. Jadi nggak usah banyak air, nanti spinachnya ngeluarin air banyak juga. Jadi kuahnya bakal jadi banyak ya, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi ini spinachnya tuh berair banget kayak genjer, jadi kayak kangkung juga. Jadi ini alternatif banget nih yang di Timur Tengah kalau susah. Jadi masak ini aja, ini sama rasanya itu. Tapi beda, di tekstur ini agak lembut, kalau kangkung tuh agak crunchy. Tapi sama-sama kalau dimasaknya kayak ini enak banget. Nah, kemudian ini aduk-aduk aja kayak gini sampai dia layu, sampai dia mateng. Ini nggak usah ditambahin air lagi ya. Nah, kalau udah kayak gini ini tinggal ditunggu sampai dia benar-benar layu. Nah, bolak-balik aja kayak gini, soalnya ini wajannya agak kecil, jadi nggak apa-apa ya. Ini nanti aku juga jadi nggak potong, jadi panjang-panjang, jadi agak susah ngebaliknya, jadi nggak apa-apa. Nah, kayak gini aja dia udah cepat matangnya gitu karena panas wajannya sendiri. Nah, ini udah mau mateng tuh kan, jadi airnya agak banyak, jadi berkuah. Jadi kalau kurang garam tambahin lagi karena dia ngeluarin airnya lagi. Nah, ini udah mateng ya, tinggal dimatiin aja. Selamat mencoba, mudah-mudahan resepnya enak gitu. Ini kita mau plating di sini. Nah, aku udah siapin piring. Nah, telur dadarnya sendiri aku pakai alas. Jadi nanti bakal si kuahnya tuh meresap ke telur dadar yang ada di bawahnya. Jadi bakal lebih sedap, jadi lebih blend ya ini rasa tumisannya sama telur dadarnya gitu.
Nah, untuk resep yang keempat di sini aku punya satu ikat kangkung. Jadi aku mengolah kangkung ini. Nah, ini aku udah siangi juga. Udah dipotong-potong, tinggal dicuci bersih. Nah, aku ini mau tumis. Nah, untuk tambahan tumisnya ini spesial banget. Aku pakai tuna. Ini bukan sarden ya, tapi tuna. Nah, tuna ini enak banget. Serius, sama kangkung ini klop banget. Nah, kemudian ini aku mau cuci bersih dulu kangkungnya. Nah, ini udah dicuci bersih pakai air yang mengalir. Nah, kita sisihkan. Kemudian di sini aku punya 3 siung bawang putih, terus iris aja tipis. Nah, di sini aku nggak pakai ulekan ya, ataupun dihalusin pakai chopper. Jadi aku cukup iris-iris saja. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan. Kemudian di sini aku pakai setengah bawang merah besar. Nah, ini sama kita iris tipis juga. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini aku pakai beberapa cabai rawit. Nah, ini sesuai aja ya ke tingkat kepedasannya. Nah, di sini aku pakai 8 biji atau 8 pieces. Nah, ini potong serong aja kayak gini, nggak usah terlalu kecil, nggak usah terlalu besar juga. Nah, kalau udah beres kita sisihkan juga. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai 2 batang daun bawang. Ini aku mau potong sekitar 2 cm atau ya 2 cm lah, atau 2 ruas jari. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau kalian gak mau pakai daun bawang juga nggak apa-apa, ini opsional ya. Nah, selanjutnya di sini aku udah panasin wajan, terus aku pakai 2-3 sendok minyak goreng. Nah, pertama di sini aku mau menumis bawang merah sama bawang putihnya. Nah, kita tumis ini sampai dia wangi, sampai dia layu. Nah, jangan lupa diorak-arik sampai semuanya matang ya. Nah, kalau udah warnanya kecoklatan dan harum, ini tinggal dimasukin aja cabai rawitnya. Kenapa nggak dibarengin? Biasa ya, aku pengen fresh dan looknya itu masih crunchy gitu ya, masih enak dipandang tuh. Nah, kita tumis juga sebentar. Nah, ini tinggal dimasukin nih. Aku lupa tadi yang nggak potong dulu, nggak di kamera. Ini setengah buah tomat merah. Nah, ini opsional aja ya, kalau kalian mau pakai atau enggak nggak apa-apa. Tapi di sini aku mau pakai, ada asam-asamnya sedikit. Nah, ini ditumis aja sebentar. Kemudian masukkan 1 kaleng tunanya. Nah, ini kaleng tuna ya. Jadi bukan sarden yang ada sausnya gitu. Jadi ini light, tapi di sini udah gurih banget. Jadi nanti aku seasoningnya cuma simple aja ya. Nah, ini diorak-arik sampai dia mateng, sampai dia mendidih ya sebentar si airnya tuh. Nah, untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai 1 sendok garam, terus setengah sendok teh juga gula pasir ya. Udah, ini aja simple banget. Aku nggak pakai kecap, nggak pakai apapun. Nah, ini tinggal dimasukin aja kalau udah oke rasanya. Ini kangkungnya ini cepet banget. Nah, aku tumis kangkung ini selama 3 atau sampai 5 menit, tapi terus diaduk-aduk ya. Jadi cepet banget, ini 3 menit aja cukup. Nah, ini kayak gini. Ini gak usah dikasih air, nanti kangkungnya sendiri mengeluarkan air. Nah, ini kayak gini. Nah, ini gak usah ditambahin apa-apa lagi ya. Tapi kalau kalian mau pakai kecap, pakai saus tiram juga nggak apa-apa. Tapi gini aja ini enak banget. Ini pertama kali aku masak pakai sarden, tapi bikin lagi banget ya. Jadi kalian bener-bener harus coba dan recook. Ini resep kangkung sama tuna ini bener-bener enak, kayak naik level gitu. Nah, kemudian ini bawang daun yang tadi itu tinggal dimasak aja sebentar. Ini, nah, tinggal diaduk-aduk aja kayak gini supaya kena panasnya dari tumisan kangkung. Nah, ini bentar aja, sekitar mungkin 30 detikan. Nah, ini cukup. Kita matikan kompor dan kita langsung plating ya. Selamat mencoba pokoknya. Ini kalian wajib banget recook. Ini aku ketagihan banget, nanti aku beli lagi kangkung, terus aku mau buat lagi kayak gini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Sayap Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah, ekonomis ala Sayap Kitchen. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.